Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi bersama saya April Rahmat di channel Kelas Hero, guys. Kali ini kita kedatangan sebuah tamu kendaraan yang sudah kita lepas ya, sudah kita protolin semuanya nih, guys. Oke, nanti kita ganti kamera belakang ya, guys ya. Nah, kita kedatangan sebuah unit motor Honda Genio ya. Ini konsumennya mengalami kendala sering mati di bagian fuse-nya ini ya. Jadi di bagian fuse ini dia sering banget mati, khususnya di bagian saat kendaraan tersebut itu di starter dan sedikit berjalan ya. Dan ketika dicek pada bagian ini indikatornya itu bagian engine yang ini itu dia menyala. Nah, kalau menyala itu kan biasanya kendalanya juga tergantung ya, guys ya. Di sana itu di 12 ya. Kedipan 12 yang kenanya adalah ini, guys, injektor. Nah, setelah dilakukan pengecekan secara keseluruhan pada bagian komponen ya, ternyata fuse-nya itu yang putus hanya yang ini 20 ampere dan 10 ampernya ya. Jadi kalau 20 ampere itu untuk kontaknya dan juga si full pumpnya ini ya, 10 ampernya itu untuk bagian daripada kelistrikan pendukungnya. Nah, oke, kita perhatikan. Jadi kalau yang 5 ampere itu sisanya adalah bagian penerangan-penerangan baik dari rem, lampu sen dan lain sebagainya. Nah, di sini waktu kita cek pada bagian full pump ya, ternyata tidak ada yang namanya kerusakan pada bagian kabel-kabelnya, guys. Lalu di sini pada bagian rem pun sama, tidak ada yang namanya kerusakan pada bagian kabel. Lalu kita telusuri terus ya, kita cari tahu lagi gitu kan. Ternyata ada satu kabel yang sudah sangat berdarah, guys. Nah, ini jadi kabelnya itu sangat berdarah sekali dan dia berwarna hitam garis putih. Nah, hitam garis putih ini larinya kemana? Sesuai dengan instruksi atau instrumen yang sudah disampaikan di sini, bahwa kerusakannya itu terjadi pada bagian injektornya ini. Jadi si fuse yang ada di sini, guys ya, makanya dia sering banget namanya putus atau mati, itu disebabkan karena adanya konsleting pada bagian kabel. Ya, oke, guys, kembali lagi ya. Jadi di bagian ini itu sudah sangat rusak, sangat leleh. Jadi ada kemungkinan nanti kita akan ini tadi kita putus karena buat nyari kabelnya ya, supaya seukuran gitu. Dan kita harus juga telusuri lagi, ini khawatirnya jadi si kabel ini itu sudah leleh sampai ke bagian yang ada pada injektornya ini gitu ya. Supaya rapi ya, sekalian saja kita lakukan pengecekan ke atas juga, guys ya, sampai ke bagian mungkin di sini ada pada bagian kontaknya, guys ya. Jadi sekalian kita lakukan pengecekan supaya hasilnya juga lebih maksimal, guys. Oke. Jadi di sini kita sudah menyediakan yang pertama adalah lakban ya. Nah, ini lakbannya buat nanti kita membungkus, terus kabel yang sudah kita beli untuk menyambungkannya. Dan juga pastinya kita sediakan fuse juga yang sudah dibeli, yaitu 20 dan 10 ampere saja. Oke, guys, jadi ya, guys, jadi kita telusuri lagi nih sampai ke akarnya gitu ya. Ternyata ini sangat luar biasa konsletingnya, tuh lihat sampai melelehnya itu. Ini kita udah bongkar semua nih, guys ya. Nah, jadi ini yang kemungkinan ini kabel nanti kita akan gantikan dengan kabel yang terbaru, guys. Soalnya mengingat tuh lihat di sini, aduh, parah berantakan. Dan mudah-mudahan yang ini itu, nah yang ini nih ya, guys ya, mudah-mudahan sih nggak sampai ke belakang. Mengingat kalau sampai ke belakang ini berarti harus kita lakukan pembongkaran secara total ya. Tapi kalau lihat dari sini ini masih mulus, paling hanya bagian depannya saja nanti yang akan kita ganti ya, guys ya. Nah, gitu kurang lebih ini kita ganti, guys. Oke. Lihat lelehnya, guys. Sampai masuk ke dalam ini. Berarti emang harus diganti satu set ini ya.
karena udah nggak akan bener ini kalau kita lanjutkan perbaiki juga ya, karena emang udah parah banget ini guys. Tuh lihat tuh, nah kelihatan ya guys ya. Ya oke guys, jadi kembali lagi. Nah ini sekarang kita sudah bongkar ya, dari mulai ininya tuh, yang lainnya sih alhamdulillah aman. Tinggal ini aja nih guys, yang kabel hitam putihnya tuh, lihat. Wah bener-bener ini parah banget tuh, sampai leleh ya, sampai bener-bener leleh. Dan kalau ke atas sih sepertinya sudah tidak ada lagi kabel yang berwarna hitam putih seperti ini ya guys ya. Nah ini udah aman nih, udah nggak ada masalah, kabelnya udah bisa digunakan. Ini saja nih, wah luar biasa nih guys. Jadi ini nih kurang lebih, nah dua ini itu berasal dari gabungan ketiga kabel yang menuju ke fuse ya. Nah ini jadikan satu kabel seperti ini, disambung, nanti ini jadi satu paket gini ya, jadi satu paket gini, barulah dipasangkan di atas. Nah ini yang larinya nanti ke injektor gitu guys, warna hitam putih ini ya. Ini udah parah banget tuh, lihat, aduh kacau, ini leleh, kebakar juga iya. Kemungkinan arusnya ini terlalu besar sekali ya, mungkin waktu ngejumpernya ini kayaknya nih yang salah, jadi bisa leleh parah begini nih ya. Jadi hati-hati buat teman-teman semua kalau misalnya ingin melakukan jumper terhadap fuse yang sering putus ya. Jadi kalau ngejumper tuh hati-hati, kalau tidak hati-hati ya gini resikonya guys nih ya, parah sekali ya. Oke. Nah guys, jadi penjelasannya juga sudah jelas ya. Jadi bagaimana motor ini bisa memiliki kendala yang cukup lumayan, mengingat fuse-nya itu sering banget putus. Nah solusinya adalah lakukan pengecekan pada bagian kelistrikan ya. Jadi setelah kelistrikannya normal, setelah kelistrikannya clear, kemungkinan motor ini akan kembali dapat digunakan dan pastinya berjalan dengan baik. Thank you for watching this video. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Enjoy for this video. See you the next time. Bye.